teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi dan transaksi modul accounting pada UDU. Kami berasal dari kelompok 11 dengan skenario accounting yaitu accounting 06. Nah, sebelumnya, apa sih itu accounting? Jadi, accounting atau akuntansi itu adalah suatu bidang ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pencatatan, pengukuran, pengelolaan, dan penyajian informasi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi. Tujuan dari accounting ini adalah untuk memastikan bahwa keuangan suatu entitas tercatat dengan akurat dan transparan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Jadi modul accounting ini adalah modul yang terpenting ya, salah satu modul yang terpenting di sebuah perusahaan teman-teman, karena keuangan perusahaan itu harus benar-benar terjaga untuk keberlangsungan proses bisnis di perusahaan. Nah, kemudian di sini visi dan misi dari PT Ametis itu yaitu menjadi perusahaan distribusi yang terbaik kepada Indonesia, dan misinya itu ada 4 di sini: memberikan pelayanan berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan pelanggan, menjaga kualitas produk yang dijual dan memastikan pengiriman produk itu tepat waktu, serta menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis untuk mencapai kepuasan pelanggan dan keberhasilan bersama. Dan kemudian di sini adalah alamat dari PT Ametis itu sendiri di Jalan Ametis nomor 10 RT 01 RW 02, Kelurahan Kuningan Barat di Jakarta Selatan, Indonesia, dengan email customer service-nya seperti yang tertera, dengan website dan nomor teleponnya juga tertera. Rekening banknya sendiri itu adalah Bank Mandiri di cabang Sudirman dengan nomor tertera dengan atas nama PT Ametis. Oke, untuk profil visi misi dan alamatnya sudah. Jadi skenario yang kami rancang di sini untuk accounting 06 itu adalah skenario-nya itu adalah akan ada penjualan dari sales order, kemudian terbentuk satu invoice dan satu payment atau full payment. Nah, pada kasus ini PT Ametis itu melakukan penjualan 2 item kepada customer Deco ID. Nah, skenario yang dirancang dari pembuatan sales order sampai pada invoice dan pembayaran yang terjadi secara normal dan dilakukan register payment secara full serta pembayaran cash secara full. Nah, produknya itu, ketentuannya itu seperti di bawah. Jadi barang dan harga per unit itu ditentukan sendiri, kemudian diberlakukan pajak pada seluruh item. Untuk invoice date dan due date-nya itu ditentukan sendiri. Kemudian nanti manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Oke, berdasarkan ketentuan produk tadi, jadi kelompok kami membuat produk ada 2, yaitu di sini ada meja tamu 11 dan sofa tamu 11 dengan harga per unitnya itu adalah untuk meja tamu 400 dan sofa tamu 700.000. Sales price-nya itu 550 dan sofa tamu adalah 1 juta. Oke, kemudian di sini akan saya jelaskan dulu sebelum masuk ke simulasi ada beberapa role user yang berperan. Yang pertama adalah staff IT yang bertugas untuk membuat user, setting and configuration, dan membuat menu discuss, dipegang oleh Anita Amberwita, CP034. Kemudian untuk user kedua itu adalah AR1 yang bertugas untuk membuat AR dan sales order, dipegang oleh Asep Nur Fadilah, CP027. Kemudian di sini AR2 membuat invoice, dipegang oleh Advian Novita, dan juga user yang keempat itu adalah cash reconciliation atau akuntan yang bertugas untuk membuat register payment, dipegang oleh Advian Novita, CP023. Dan yang terakhir itu adalah manager yang bertugas untuk memprint hasil transaksi yang dilakukan dari report general ledger, trial balance, dan balance sheet. Nanti juga manager ini akan menjelaskan analisis dari hasil ketiga report ini. Nah, manajer ini dipegang oleh Agnes Yemima dengan CP025. Oke, setelah mengetahui role dan job description dari masing-masing user, langsung saja kita mulai untuk simulasinya yang akan dimulai oleh staff IT untuk mengatur konfigurasi user. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya Anita Marwanti dengan NIC CP034. Saya bertugas sebagai IT staff yang mempunyai job desk untuk membuat user, kemudian setting configuration, dan membuat discuss. Oke, kita lanjut saja ke bagian Odoo. Di sini saya sudah login dengan inisial admin. Lalu untuk job desk yang pertama yaitu membuat user. Di sini untuk membuat user kita bisa klik setting, lalu kita klik manage user. Lalu untuk membuat user ini ada 2 cara, yaitu yang pertama kita bisa buat manual dengan cara klik new, kemudian kita bisa isi data-datanya secara manual. Lalu cara yang kedua, jika user yang kita ingin buat itu banyak, maka kita bisa import saja dengan klik favorite, lalu di sini kita klik import records. Setelah itu akan diarahkan ke halaman import, kemudian di-upload file usernya, lalu bisa langsung diimpor dan usernya langsung terbentuk. Di sini karena saya sudah membuat usernya, di sini kita bisa cari yaitu HC11. Nah, user yang telah saya buat yaitu ada 5.
Ada Advian, ada Senima, Ahmad Asep, Anita, dan Zulkifli. Setelah membuat user, maka kita harus men-setting hak aksesnya dari setiap user ini. Kita bisa lihat di sini, yang pertama, Anita sebagai IT staff. Nah, kita klik user Anita, lalu kita atur hak aksesnya di sini. Karena IT staff ini sama dengan administrator, jadi untuk hak aksesnya semua kita aktifkan agar user Anita ini bisa melakukan pemantauan untuk setiap modulnya. Dan jika sudah, kita bisa klik save. Lalu untuk user yang kedua yaitu Ahmad Asep sebagai AR1, kita bisa klik. Nah, untuk Ahmad Asep sebagai AR1 ini, hak aksesnya hanya beberapa yang diaktifkan, seperti sales yaitu administrator, kemudian accounting akuntan, lalu websitenya restricted editor, dan marketingnya itu email marketing user dan survei administrator. Jika sudah, klik save. Kemudian untuk user yang ketiga yaitu AR2, yaitu Muhammad Zulkifli. Kita bisa lihat hak aksesnya di sini Muhammad Zulkifli sama seperti AR1 yaitu Ahmad Asep, jadi hanya beberapa saja yang diaktifkan. Jika sudah, maka bisa klik save. Lalu untuk user berikutnya yaitu Advian sebagai cash reconciliation, kita klik user Advian. Di sini juga sama seperti AR1 dan AR2, untuk hak aksesnya hanya beberapa saja yang diaktifkan. Jika sudah, klik save. Kemudian user terakhir yaitu Agnes Indima sebagai manager. Untuk hak akses manager hampir sama seperti IT staff, yaitu semuanya diaktifkan karena manajer perlu memantau juga setiap aktivitas dari usernya. Jika sudah, klik save. Kemudian di tabel yang kita buat sini kan ada passwordnya. Untuk menetapkan password pada setiap usernya, kita bisa klik salah satu user ini. Misalnya kita coba pada Advian, kita bisa klik action dan change password untuk mengubah password atau menetapkan password. Di sini kita coba Advian. Kita masukkan passwordnya di sini, lalu kita change password. Nah, jika sudah seperti ini, maka passwordnya telah terbentuk. Kemudian lakukan hal yang sama untuk semua user yang ada di ACC11 ini. Lalu untuk job desk yang kedua dari IT staff adalah setting configuration. Nah, di sini kita bisa klik main menu, lalu kita pilih setting. Kemudian kita klik site sini accounting. Nah, kita bisa lakukan setting configuration pada modul accounting di sini. Di sini saya sudah men-settingnya, yaitu ada round per line, kemudian snail mail, customer addresses, kemudian teksnya, warning, dan lain sebagainya. Bisa dilihat saja. Jika kita sudah melakukan settingnya, kita bisa klik save di sini. Lalu job desk yang ketiga untuk IT staff adalah membuat discuss. Nah, membuat discuss ini, di sini kita bisa klik main menu, kemudian pilih discuss. Nah, menu discuss di sini berfungsi sebagai tempat berdiskusi antar user. Jadi kita bisa klik tanda tambah di sini untuk menambahkan channel baru. Kemudian kita buat judul channelnya yaitu accounting 11. Dan kita create accounting 11. Lalu kita bisa klik add user di sini, logo add user. Lalu kita bisa masukkan user yang telah kita buat tadi. Oke, jika sudah, kita bisa klik invite to channel. Nah, di sini akan muncul user-user yang telah kita invite tadi. Oke, jika sudah, maka job desk untuk IT staff cukup sampai sini. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Asep Nurfadila dengan ID CP027. Saya di sini sebagai AR1 dengan job desk yaitu create AR dan sales order. AR dari sales order. AR yaitu account receivable dalam konteks sales order merujuk pada jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan setelah transaksi penjualan barang atau jasa. Dalam sales order, setelah perusahaan membuat penjualan dan mengeluarkan invoice kepada pelanggan, maka pelanggan akan memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah yang tertera dalam invoice tersebut. Kemudian, perusahaan akan mencatat jumlah tersebut sebagai AR dalam akun keuangan mereka. AR akan terus dicatat sebagai bagian dari neraca perusahaan sampai pelanggan membayar tagihan mereka. Setelah pelanggan membayar, maka AR akan dikurangi dan uang yang diterima tersebut akan dicatat sebagai pendapatan. Dalam hal ini, AR adalah salah satu aset penting dalam akuntansi perusahaan yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik.
Kemudian saya akan melakukan tutorial untuk melakukan ER1. Pergi ke Odoo, kemudian kita klik modul sales, kemudian klik new. Oke, di sini saya akan melakukan buat customer yaitu decoding sesuai dengan yang tertera pada skenario. Kemudian kita klik 3 di sini. Expressionnya yaitu bulan 5 tanggal 3. Oke, kemudian kita klik edit produk. Kemudian kita klik yang sudah ada dan sudah dibuat juga di Excel. ID slip maksudnya. Oke, di sini kita klik salin. Kita klik via sofa. Oke, sini 100.000. Kemudian kita klik lagi, kita ke sofa tamu yang terakhir ini sesuai dengan harganya teman-teman yang ada di slide harganya karena sudah tercantum dan sesuaikan ini sudah terana. Sofa tamu kita klik. Oke, di sini kita table teman-teman. Kemudian kita save manually. Oke, sudah. Kita copy, kemudian kita klik quotation. Oke, sudah selesai. Kemudian kita klik discuss. Tugas data 1 down. Oke teman-teman. Oke, sekian dari saya dengan jabatan ER1 berita akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Advia Novita dengan JP023. Di sini saya akan menggantikan peran teman saya, Muhammad Zulkifli, yang berperan sebagai AR2. Nah, di sini AR2 itu mempunyai job description sebagai create invoice. Nah, sebelumnya saya akan login terlebih dahulu dengan email dan passwordnya sudah dibuat oleh staff IT, yaitu zulkifli@acc11@gmail.com dan juga passwordnya acc11. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk login di Odoo-nya. Dan di sini sudah ada direct message dari AR1 tadi yang telah membuat sales order, dan di sini selanjutnya ada tugas dari AR2 yang akan membuat invoice-nya. Di sini invoice-nya dengan nomor SO0322. Langkah selanjutnya di sini saya akan pergi ke home menu untuk memilih ke modul sales. Lalu kalau sudah di modul sales, di sini saya akan mencari quotation yang sudah dibuat oleh AR1 tadi, yaitu dengan SO0322. Nah, di sini sudah ada dan kita akan klik. Nah, selanjutnya di sini kita akan cek dulu apakah untuk produk, quantity, dan price-nya itu sudah sesuai dengan produk yang diminta. Tadi di sini kita lihat produknya adalah meja tamu, kuantitinya 1, harga per unitnya 400, dan juga sofa tamu 1, kuantitinya atau harga per unitnya adalah 700. Nah, kita cek dulu di sini meja tamu benar, kuantitinya 1 dan unit price-nya 400.000, kemudian sofa tamu kuantitinya 1, unit price-nya 700. Sudah benar. Untuk customer-nya juga sudah benar di Koedik. Kemudian price list-nya kita gunakan mata uang Indonesia rupiah dan payment terms-nya yaitu 30 hari. Nah, di sini sudah benar ya untuk semua datanya. Jika sudah benar, maka kita akan klik confirm untuk dibuat dari quotation ini menjadi sales order. Kita klik yang confirm. Nah, kalau sudah, di sini sudah berubah ya, tadi quotation dan sudah berubah menjadi sales order. Kemudian selanjutnya kita akan create invoice. Nah, di sini untuk create invoice itu ada 3 pilihan, ada regular invoice, down payment, sama yang down payment percentage, sama down payment fixed amount. Dan di sini kita pilih yang regular invoice saja. Kemudian setelah itu kita klik yang bagian create and view invoice. Nah, jika sudah di sini kita akan lihat dulu sudah benar untuk data-datanya.
Kalau sudah, di sini kita akan klik yang confirm. Nah, jika sudah, di sini kita akan klik register payment agar invoice ini bisa menjadi in payment. Nah, di sini untuk datanya karena sudah benar, maka kita bisa langsung klik saja yang register payment. Nah, di sini jurnalnya kita pilih yang cash sesuai dengan soal yang diminta tadi. Kalau sudah, untuk amount juga sudah sesuai payment date-nya, terus memonya juga invoice 2023-0053. Kemudian kalau sudah, kita klik yang create payment. Oke, di sini karena saya sudah belum mau memasukkan email, maka kita cancel terlebih dahulu dan kita akan pergi ke my profile untuk memasukkan emailnya terlebih dahulu. Untuk emailnya dari Zulkifli ini tadi kita bisa lihat ini emailnya, kita bisa copy terlebih dahulu dan kita masukkan di email ini. Kemudian kita save. Kita tunggu sebentar. Nah, tadi kita sampai di sini, kita klik ulangi lagi untuk register payment. Untuk jurnalnya kita pilih yang cash. Untuk amount-nya, payment date-nya, memangnya sudah benar, kita klik yang create payment. Nah, jika sudah, di sini akan ada tulisan dan berubah menjadi A in payment. Kalau sudah, kita masuk kembali ke menu discuss dan kita akan buat pesan untuk Advian, yaitu yang bertugas sebagai cash reconciliation. Kita bisa tulis invoice sudah dibuat kepada Advian bisa melakukan cash reconciliation atau full payment dengan kode tadi, yaitu invoice garing 2023-00053. Kita send. Nah, jika sudah, untuk jobdesk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Advian Novita sebagai cash reconciliation untuk melakukan full payment. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Advian Novita dengan CP023. Di sini saya berperan sebagai cash reconciliation yang nantinya mempunyai job description, yaitu register payment atau melakukan full payment. Nah, sebelumnya di sini saya akan login menggunakan email dan juga password yang telah dibuat oleh staff IT. Baik, di sini saya sudah berhasil login dengan menggunakan akun CP023 Advian ACC. Nah, untuk job description cash reconciliation ini, sebelumnya saya sudah mendapatkan direct message dari AR2 yang telah membuat invoice tadi, di mana untuk tugasnya sudah selesai dan bisa diserahkan kepada saya untuk melakukan full payment dengan kode inventory garing 2023 garing 00070. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini saya akan ke home menu untuk bisa masuk ke modul accounting. Lalu setelah di modul accounting, di sini favoritnya saya silang untuk bisa mencari invoice yang sudah dibuat. Oh maaf, langkah selanjutnya di sini saya ke customer untuk mencari invoice-nya. Kemudian di sini yang sudah dibuat tadi, invoice-nya adalah dengan nomor 0070, customer-nya Iko Audit. Di sini kita klik. Nah, sebelumnya di sini saya harus memastikan terlebih dahulu apakah di akun saya ini sudah dimasukkan email atau belum. Nah, di sini sudah, berarti aman. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya bisa melakukan rekonsiliasi dengan mengklik yang page ini, kemudian unreconcile. Kemudian setelah itu kita klik add yang bagian nomor invoice-nya tadi yang 0070. Nah, setelah sudah, kita bisa lihat informasi untuk amount-nya sebesar ini, kemudian ada memonya, lalu ada date-nya, lalu jurnalnya. Di sini keterangannya ada di jurnal cash atau manual. Nah, sebelum kita ke rekonsiliasi, kita copy terlebih dahulu untuk totalnya.
Lalu setelah itu kita bisa pergi ke bagian overview untuk bisa mencari journal case-nya tadi. Nah, di sini ada journal case-nya. Kita bisa klik yang reconcile 15 item ini. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita bisa ke create. Kita klik create. Kemudian di sini kita bisa masukkan data-data yang belum terisi, seperti label ini kita isi dengan data yang ada di waktu kita reconcile tadi, yaitu inventory garing 2023 garing 0070. Untuk patternnya yaitu default edit sesuai dengan di soal. Kemudian untuk total amount-nya tadi yang sudah kita lepas tadi sebesar sebentar, kita cek terlebih dahulu untuk memastikan total amount-nya tadi, yaitu 1.221.000. Baik, kita ke overview kembali. Kemudian kita klik yang reconcile 15 item ini, kita klik create. Untuk labelnya tadi inventory garing 2023 garing 0070. Total amount-nya 1.221.000. Kemudian untuk correct currency-nya yaitu IDR, untuk totalnya sama 1.221.000. Jika sudah semuanya, maka di sini kita bisa klik save. Kemudian jika sudah, kita bisa klik dokumen yang tadi. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa totalnya itu 1.221.000. Nah, di sini kita sesuaikan ya teman-teman. Jadi yang ini kita bisa hapus. Baik, jika sudah, kita samakan dulu. Jika sudah sama di sini untuk totalnya 1.221.000, nanti kita bisa klik yang validate, namun sebelumnya kita lihat dulu. Nah, di sini sudah sesuai dan kita bisa klik yang validate ya teman-teman. Jika sudah, nah di sini untuk datanya sudah ada di paling atas, kita bisa klik. Kemudian ini sudah sesuai, sudah terrekonsiliasi, sudah ada tandanya hijau di sini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita bisa cek kembali untuk memastikan apakah in-payment-nya tadi sudah berhasil menjadi paid atau belum. Kita bisa lihat di sini untuk invoice inventory garing 2023 garing 0070 dengan customer Deco Adik, kemudian invoice date-nya tanggal 5 bulan 4. Ini totalnya sudah 1.221.000 dan memang statusnya sudah menjadi paid. Dan ini artinya untuk tugas dari Trust Reconciliation untuk melakukan full payment sudah berhasil dan sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini untuk langkah selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Vanessa Mima, dengan chapter 025 yang berperan sebagai manager accounting. Adapun job description saya yaitu akan memprint hasil transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya dari report general ledger, trial balance, dan balance sheet.
Nah, untuk langkah-langkahnya mungkin teman-teman bisa langsung pergi ke Udunya. Kemudian di sini kita diarahkan untuk memilih database seperti biasa, pilih database, kemudian masukkan email dan password yang sudah dibuat oleh staf IT sebelumnya untuk skenario accounting ini. Nah, di sini saya masukkan email, kemudian memasukkan password dan login sebagai manager. Oke, di sini kita sudah berhasil login ke akun manajer CP025 Agnes Yamima. Selanjutnya untuk mencetak dan mendapatkan pelaporan kita pergi tentunya ke menu accounting. Kemudian jika kita ingin melihat laporan, maka tentunya kita pergi ke menu reporting. Dan di sini banyak pilihan laporan dalam bentuk apa kita ingin mencetaknya. Nah, karena kali ini kita akan mencetak dari general ledger, trial balance, dan juga balance sheet. Nah, general ledger sendiri ini adalah buku besar yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan kalau trial balance yang sering kita sebut dengan neraca saldo ini adalah sebuah daftar yang berisi saldo akun-akun keuangan dari buku besar atau general ledger dalam suatu perusahaan. Jadi tujuan dari trial balance ini untuk memastikan bahwa jumlah total dari semua kredit dan debit dalam buku besar itu adalah sama seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan memprint balance sheet, yaitu laporan neraca keuangan yang menunjukkan rincian mengenai modal atau ekuitas, kewajiban atau utang, serta kekayaan atau aset perusahaan. Oke, karena pertama kita ingin melihat laporan general ledger ya, kita tinggal klik general ledger. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Nah, sesuaikan saja dengan informasi apa yang teman-teman ingin tampilkan. Bisa memilih target moves-nya, sort by, atau display count. Dan juga di sini terdapat periode general ledger yang harus kita isi supaya tidak menyulitkan kita untuk melihat lapornya. Kita isi saja karena sekarang tanggal 4 Mei, kita mungkin start date-nya itu di awal bulan saja hingga hari ini tanggal 4 supaya tidak terlalu sulit untuk melihat pembukuan keuangannya. Kemudian di sini ada account, mungkin teman-teman ingin menampilkan account cash saja kah, atau cash in hand saja, atau bank saja. Namun di sini saya ingin menampilkan semuanya, jadi saya tidak memilih. Dan ada partners sendiri ini adalah transaksi dengan siapa kita melakukannya. Nah, karena tadi di skenario itu kita melakukan transaksi dengan Deco Aedik, maka kita pilih saja partners bersama customer yang bernama Deco. Ini dia. Oke, jika semua sesuai, tinggal klik print. Kita tunggu. Nah, maka di sini general ledger-nya sudah terprint, bisa kita buka. Nah, ini dia adalah general ledger dari tanggal 1 bulan 5 2023 hingga tanggal hari ini, yaitu tanggal 4 bulan 5 2023. Nah, untuk mengeceknya apakah semuanya ini sudah masuk, kita bisa mengecek pada Udu dengan pergi ke customer, lalu pergi ke menu invoice. Kemudian pilih invoice yang sebelumnya itu dilakukan. Nah, di sini invoice-nya itu adalah invoice 70 customer Deco Aedik, kita klik. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya invoice-nya itu sudah terbayar. Nah, kita bisa pergi ke bagian journal items-nya. Nah, di sini ditampilkan item-item dari jurnal kita ini. Di sini ada sales dari produk yang sudah kita sebelumnya sesuai dengan skenario, yaitu produknya adalah meja tamu dan sofa tamu dengan harga per unit 400 dan 700.000 gitu. Kita pergi lagi ke general ledger kita tadi, ke Udu inventory 70. Kemudian di sini ada income stock dan cost of goods moves yang ada nilainya. Nah, jadi kalau di sini dia bernilai berarti transaksi kita ini dilakukan dengan pencatatan secara perpetual. Namun nanti jika di sini adalah 0 dan 0, maka itu transaksinya itu kita menggunakan secara periodik. Dan cost of goods move ini sendiri adalah biaya barang terjual, atau dalam istilah akuntansinya itu biasa merujuk pada total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi atau memperoleh barang dan kemudian dijual kepada pelanggan. Dan kemudian juga di sini terdapat pajak atau VAT sales sebesar 221.000 dan juga account receivable-nya sesuai dengan sebesar 1.221.000 di debit. Ini sudah balance ya teman-teman. Jadi kita bisa mengecek saja ke analisisnya di general ledger. Dan di sini ada outstanding receipt
yang seharusnya di debit dan kreditnya itu ada 1.121.000 pada tanggal 4 bulan 5, dan customer required ini dia invoice 70. Nah, ini yaitu di debit sebesar 1.121 dan juga di kredit sebesar 1.121. Jadi ini sudah benar. Kemudian kita lihat di account receivable. Di sini juga sudah ada transaksinya dari tanggal 4 bulan 5, customernya invoice 70. Sama juga sudah ada di debit dan kredit, berarti untuk account receivable-nya sudah benar. Lalu kita lihat di sales atau pajaknya sebesar 11%, yaitu tadi 121.000 dari transaksi kita terdapat di kredit. Kemudian ada item stock yang tercatat yaitu dari meja tamu sebesar ini dia yang sudah tercatat. Kemudian kita cek lagi dulu. Oke, ini meja tamu dan sofa tamu udah sesuai ya teman-teman, sesuai harga. Kemudian ada sales atau barang kita tadi, kita cari invoice 70, ini dia sudah. Debit dan kreditnya sudah balance yang akan terdapat di kredit ya kalau untuk sales ini. Dan yang terakhir adalah cost of goods move yang tadi juga tercatat sebesar 400 dan 700.000, ini tercatat di debit. Oke. Jadi semua jurnalnya itu sudah masuk ya ke dalam general ledger ini. Kemudian terkait dengan trial balance, caranya itu sama. Kita pergi ke menu reporting, kemudian klik sesuai dengan informasi yang ingin kita lihat. Misalnya kita ingin melihat trial balance. Nah, ini start date-nya boleh teman-teman pilih saja. Misalnya saya memilih untuk hari ini saja, dan kita print. Ini dia langsung terinstall. Oke, ini adalah tampilan trial balance-nya. Bisa sudah kita perhatikan secara detail sudah tertampil. Kemudian kita juga ingin misalnya itu tadi ingin melihat balance sheet, sama saja caranya. Kita isi tanggal, kita print. Dia balance sheet financial report tanggal 4 Mei sudah tampil. Nah, di sini juga terdapat profit and loss reportnya ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke Udo. Nah, ini masih banyak ya pilihan-pilihan yang bisa lihat. Apakah ingin melihat profit and loss juga bisa. Misalnya kita isi, kita print. Ini dia. Nah, ini dia jadinya tampilannya cuma profit and loss dari tanggal segini gitu. Nah, itu dia teman-teman. Sekian caranya untuk mendapatkan reporting ataupun laporan sesuai dengan yang kita inginkan, laporan keuangan pada Udo. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.